Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Indonesian Student Leadership Training atau ISLT pada bulan Agustus 2026 ini kembali diadakan untuk yang ketiga kalinya. Saya mengucapkan selamat atas acara ini. Sebagaimana yang kita ketahui, ISLT merupakan program pengembangan kepemimpinan nasional untuk membentuk karakter pemimpin muda masa depan di Indonesia, yang dalam acara ini akan melatih para pemuda peserta pelatihan untuk pertama berempati dan memiliki kesadaran sosial, yang kedua berorientasi pada kepentingan bersama, yang ketiga mampu menyelesaikan persoalan sosial secara kolaboratif, dan keempat menginternalisasi nilai-nilai Bung Hatta dan etos kepemimpinan Indonesia. Di dalam pedoman ISLT yang kita sudah terima bersama, selain pelatihan juga akan dibangun media edukasi yang disesuaikan cara dan pilihan topiknya terkait pada kemajuan teknologi yang sangat canggih di masa sekarang. Saat mentoring dan kolaborasi lintas daerah dan media penyebaran nilai kebangsaan dan pemikiran Bung Hatta. Berkaitan dengan penyebaran pemikiran Bung Hatta dan nilai kebangsaan, kita harus betul-betul paham mengenai pola pikir Bung Hatta. Dan kalau kita baca dari banyak tulisan Bung Hatta, kita juga mengetahui bahwa Bung Hatta lah yang mempunyai peranan besar untuk membangun, dan hal itu tercermin membangun Indonesia, mengenai bagaimana Indonesia harus dikelola, diselenggarakan pemerintahannya dan dibangun. Dan hal itu tercermin antara lain dari pasal-pasal yang Bung Hatta menjadi konseptornya, yaitu pasal 33 dan 34, atau Bung Hatta yang ikut memberikan sumbangan pemikiran mengenai redaksinya atau kata-kata yang lebih tepat, misalnya pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, dan juga beberapa pasal lainnya yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini kita merasa tidak salah kalau salah satu dari tokoh pergerakan kita, yaitu Bapak Subadyo Sastro Satomo, mengatakan bahwa Bung Hatta adalah the father of the founding fathers of Indonesia. Jadi ini bagi orang-orang tertentu yang paham tentang Bung Hatta, pernyataan ini ya tidak berlebihan sebetulnya, dan itu menyatakan yang sesungguhnya. ISLT juga menyatakan bahwa program ini akan membahas gagasan menuju masyarakat kooperatif. Tentu saja ini dimaksudkan untuk membuat pemikiran koperasi Bung Hatta dipahami dan dijalankan sebaik-baiknya sesuai dasar pemikiran beliau. ISLT juga diposisikan sebagai proyek pemajuan kebudayaan. Nah, kita sudah cukup lama mendengar ini, kemajuan kebudayaan, untuk merevitalisasi pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia tentang sistem kebudayaan kolektif yang berbasis gotong royong, musyawarah mufakat, solidaritas sosial, dan pengembangan tanggung jawab bersama. Dan jangan lupa juga dalam kaitan itu kita membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemajuan kebudayaan harus kita lihat sebagai pengembangan dan penguatan kebudayaan nasional, di mana pemuda Indonesia dilatih dan dididik untuk mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai budaya nasional yang kita tahu adalah Pancasila, dan untuk berhasil membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadi kekuatan bangsa kita sebagai satu bangsa Indonesia. Kita ini masyarakat yang pluralistik, multikultural di seluruh Indonesia, tapi kita adalah satu bangsa Indonesia. Dan ini para pemuda harus sadar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, Anda harus semuanya ingat. Jadi kita ini satu Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu NKRI sekarang kita menyebutnya. Kebersamaan itu diharapkan muncul di berbagai daerah, tidak boleh hilang, ya. Yang muncul dan terwujud dalam bentuk dalam bahasa daerah, yang walaupun masing-masing punya bahasa daerahnya, tapi semuanya menggambarkan satu pengertian yang sama, kebersamaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita pernah dengar gotong royong, tolong menolong, ada yang disebut saling tulong, ya, di NTB. Kita juga pernah mendengar pela gandong di Indonesia Timur, juga mapalus di Sulawesi Utara. Para peserta ISL pada tahun 2026 ini bisa melihat apa yang disampaikan oleh panitia mengenai membentuk manusia yang kooperatif, yaitu individu yang mampu hidup dan bekerja bersama, memiliki empati sosial, pikiran solutif, serta memimpin dengan kesadaran moral dan tanggung jawab kebangsaan.
Dengan kata lain, ISLT tidak hanya berfungsi sebagai program pelatihan kepemimpinan, tapi juga sebagai upaya pemajuan kebudayaan untuk mencapai kemajuan kebudayaan yang menjaga, menghidupkan kembali dan mentransmisi pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia tentang sistem kehidupan bersama kepada generasi muda sebagai fondasi dari pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ini sudah kita bicarakan bertahun-tahun menuju Indonesia Emas. Tapi Anda tidak akan sampai ke sana kalau Anda tidak serius mempunyai jiwa dan semangat dan kesadaran diri, kesadaran untuk sadar bahwa kita mempunyai negara yang harus kita bela bersama, kita perjuangkan, kita bangun bersama. Dan itu baru kita bisa menyebut kita Indonesia Emas, generasi emas, apapun nanti namanya yang kemudian juga akan ada. Kita tidak akan bisa berhasil kalau kita semangat dan jiwanya tidak juga kita pupuk untuk kita betul-betul bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Saya juga ingin menekankan pada para peserta sekalian untuk memahami arti dari kesadaran diri dan empati sosial. Empati ya, Anda mempunyai kepedulian secara sosial. Dan itu tidak cukup hanya mengenali posisi diri sendiri dalam relasi sosial, dalam arti sekedar bergabung, misalnya juga bergabung atau tinggal bersama-sama ya. Melainkan kalian harus bertekad supaya empati sosial itu terjadi karena partisipasi yang aktif dari setiap individu yang bergabung dalam perjuangan ini demi kesejahteraan bangsa dan tanah air kita. Bung Hatta mengingatkan bahwa makna persatuan Indonesia harus diperkuat dengan peranan Anda sebagai kaum pemuda sebagai pelaku pembangunan yang aktif, yang artinya diisi oleh makna bahwa persatuan itu adalah persatuan hati. Ingat benar-benar persatuan hati, bukan sekedar bersatu atau tinggal bertetangga atau apa ya, bukan sekedar hidup bersama di satu wilayah, tidak, tapi hatinya yang bersatu karena kita satu bangsa Indonesia. Itu harus diingat oleh para pemuda, apalagi kalian usia remaja ya, SMA ya, itu harus betul-betul memupuk diri sendiri. Karena Bung Hatta sejak sekolah di Batavia, yaitu pada usia seperti SMA juga sebelum beliau ke Rotterdam, beliau bersama teman-temannya sudah mempunyai persatuan hati. Juga bukan hanya yang ada bersama dari Sumatera Barat, tetapi juga yang ada dijumpainya orang Indonesia yang dijumpainya baik di Pulau Jawa, di Batavia, di Jakarta, ataupun di negeri Belanda ketika bersama-sama sekolah di sana, kuliah di sana. Empati sosial tidak akan terjadi jika kita tidak memiliki persatuan hati yang dipahami dengan benar oleh seluruh warga Indonesia. Kesedihan kita, bangsa kita menjadi kesedihan kita juga, ya. Kebahagiaan bangsa kita menjadi kebahagiaan kita juga, dan kita harus berempati untuk bisa mencari kebaikan bagi bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Ini merupakan suatu prinsip yang wajib dimiliki, karena itu empati sosial harus dipelihara oleh kita sendiri sebagai orang Indonesia saat ini dan yang akan datang. Kita harus selalu ingat bahwa Indonesia ini oleh para pendiri negara dimerdekakan dan dibangun untuk mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia dan untuk mencapai kebahagiaan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu dimerdekakan, bersatu, berdaulat menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, dalam kaitan dengan itu sebagai satu alur perjuangan, kita harus betul-betul ingat ya, bahwa para pendiri negara kita ini, pendiri negara yang memerdekakan Indonesia, membangun Indonesia untuk mencapai kebahagiaan, dan Bung Hatta lah yang salah satunya di awal-awal sudah berpikir sebelum Indonesia merdeka, kita harus membangun negara di mana rakyatnya sejahtera dan sejahtera hidupnya dan bahagia. Bahagia itu merasa aman, di situ ada rasa aman, ada rasa cinta pada diri sendiri, terasa terlindungi, ya, membutuhkan hal-hal yang utama dibutuhkan sebagai warga negara, memiliki dan dipelihara, dirawat, kehidupannya dirawat oleh pemerintah. Jadi ada kecintaan dari pemerintah untuk rakyat. Nah, inilah yang membuat Indonesia bisa bahagia. Apakah kita menyadari itu? Kita harus sadar. Kalau kita belum sadar, kita harus setiap hari berpikir bagaimana Indonesia bisa bahagia. Baca media tiap hari, tapi berpikir bagaimana hal yang rumit, yang berat, yang tidak adil bisa diatasi. Itulah supaya kita menuju Indonesia bahagia. Itulah tugas dari para pemimpin muda. Ya, kalau pemimpin-pemimpin yang sudah terlanjur, pemimpin masa lalu, pejabat terlanjur rusak di moralnya, ditangkap dan sebagainya, itu kita jangan meniru itu. Bagaimana pemuda bisa bangga kalau dia menjadi pemimpin Indonesia yang betul-betul
maju. Dan itulah empati, persatuan ya untuk mengisi Indonesia dengan karya yang baik dari terutama pemimpinnya sendiri, terutama yang sudah mendapatkan latihan, dan di situ juga latihan memikirkan apa yang mengetahui, mempelajari apa yang dilakukan Bung Hatta untuk rakyat dan bangsanya, untuk tanah airnya. Saya berharap ya, karena Bung Hatta banyak sekali menulis beliau, tapi dalam banyak tulisannya itu juga banyak harapan tentang kesejahteraan dan kebahagiaan manusia Indonesia. Nah, pesan saya kepada para peserta, berfokuslah dengan baik pada materi pelatihan yang nanti akan diterima. Di samping itu dari awal pelatihan, Anda juga harus selalu siap berpikir, jika sudah selesai dengan pelatihan ini, apa yang harus segera Anda dan kelompok Anda, yang pasti seumur, ya, yang akan Anda bentuk bersama. Di pelatihan diberikan apa? Di luar pelatihan nanti akan apa yang Anda lakukan, yang Anda bisa lakukan dalam usia Anda dengan kelompok Anda yang sudah satu hati seharusnya untuk bisa mencintai bangsa dan negara kita. Program apa saja yang langsung bisa disampaikan kepada masyarakat oleh kelompok-kelompok seusia Anda. Jangan hanya berupa tulisan, tapi juga action ya. Terjun ke lapangan ya. Tidak usah yang rumit-rumit, tapi yang sederhana, hal-hal yang kecil tapi sudah bisa membanggakan bangsa Indonesia sendiri. Misalnya ada pertolongan, kepedulian sosial, empati itu dilanjutkan dengan kepedulian sosial dan sebagainya. Materi yang didapat harus bisa segera diimplementasikan, karena hal itu sudah juga berarti bahwa Anda, para peserta dengan teman-teman sekelompok Anda atau sesama peserta bersama mungkin tambahan pemuda-pemuda lain yang bisa ikut membantu melakukan hal-hal yang bisa Anda lakukan, yang tidak muluk-muluk tapi sederhana, tapi Anda lakukan dan dampaknya baik ke depan. Ini prakteknya nanti sesudah Anda keluar dari training gitu ya. Dan saya berharap juga bahwa dari sekarang Anda sudah harus mendidik diri sendiri untuk menjadi pemimpin yang berkualitas seperti Bung Hatta dan yang lain, jadi para pendiri negara kita yang lain-lainnya yang seangkatan dengan Bung Hatta di zaman mereka. Masa ini sangat berat sekarang ini. Tidak hanya dalam negeri tapi juga dari luar negeri banyak tantangan ya, dari belahan bumi lainnya. Kalau Anda tidak mulai berpikir dari sekarang untuk langsung terjun ke masyarakat dalam gagasan yang Anda bangun, yang sederhana saja, Anda tidak akan terbiasa untuk berpikir terus sampai ke tingkat yang tinggi ya. Bung Hatta mulai dari pemikiran yang sederhana, mengamati, menulis, kemudian beliau berjuang terus sampai Indonesia merdeka. Dan saya sebagai putri beliau bangga karena ayah saya mengisi Undang-Undang Dasar 1945 dengan pemikirannya yang kaya. Nah, sekarang kita sudah punya Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah kita capai sampai sekarang ya, tetapi yang masih timpang atau yang tidak sesuai dengan hati nurani para pendiri bangsa termasuk Bung Hatta itu harus diperbaiki ya. Jadi kita harus juga melihat apakah undang-undang yang datang dari atas dari Undang-Undang Dasar 1945 turun ke bawah ke sistem perundang-undangan yang lainnya juga masih sesuai, yang tidak sesuai lagi harus diperbaiki. Tentu ini juga memerlukan penataan penanganan yang berkualitas dan juga yang diisi dengan hati nurani dan kemartabatan yang tinggi sebagai, apalagi kalau Anda merupakan bagian dari pemimpin Indonesia. Dan generasi muda masa kini harus menjadi tuan di negeri sendiri, karena itulah yang diharapkan oleh Bung Hatta. Hindari sifat rendah diri atau minder kepada bangsa lain. Apalagi kalau itu hanya sekedar kita malas berpikir atau kita tidak cukup menghargai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia yang luar biasa istimewa ini. Jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita, mau dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, itu harus betul-betul terjaga, terpelihara dan dirawat sebaik-baiknya. Ya, jangan kita tidak merasa bangga pada bangsa kita sendiri, pada kekayaan alam Indonesia sendiri. Jangan sampai terjadi itu. Sekian sambutan saya. Selamat mengikuti ISLT 2026 ini dengan sungguh-sungguh. Bangunlah kekuatan bersama atas perasaan yang sama sebagai pemuda Indonesia ingin menjadi pemimpin Indonesia yang betul-betul pemimpin, bukan hanya sekedar pejabat yang tidak punya konsep. Ya. Anda harus menjadi pemimpin Indonesia karena Anda dibutuhkan. Sebentar lagi di depan ini sampai ke masa depan, Anda dibutuhkan karena generasi tua sudah memudar dan nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke pangkuan beliau. Jadi Anda harus
menjadi penggantinya yang handal. Memang dunia sekarang berubah, dunia sekarang menghadapi banyak sekali tantangan, tapi bangsa Indonesia jangan terpuruk walaupun tantangan itu ada. Karena kita harus mencintai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita tanah air dan bangsa yang istimewa dari alam maupun dari budaya, sumber daya manusia kita istimewa. Janganlah sampai kita rusak, kita abaikan dan kita tidak hargai bangsa kita sendiri. Itulah yang harus dilakukan oleh para pemimpin Indonesia, dan Anda harus memulai dari sekarang. Cegahlah agar negara kita terjaga dari kerjasama yang timpang dengan bangsa lain karena kelalaian pemimpin Indonesia sendiri. Jangan menjadi pemimpin yang timpang. Kita harus menjadi pemimpin yang handal. Itu sudah ditunjukkan oleh generasi pertama dari pendiri-pendiri negara yang membangun Indonesia, dan juga tokoh-tokoh sesudah itu yang betul-betul membawa nama dan kemajuan bagi bangsa dan Indonesia sampai dengan saat ini. Tantangan sangat berat, tapi juga ada orang-orang yang berbuat baik untuk bangsa Indonesia, dan itu harus di masa depan harus mengukir nama Anda juga sebagai pemimpin Indonesia yang handal. Sekianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.